ini kita akan lihat Bapak Ibu, Matius 12 ayat 36 dan 37. Coba multimedia tampilkan. Ya. Mari kita baca Matius 12 ayat 36 dan 37 ini kita baca sama-sama. Kasih keluar suaranya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lanjut. Karena ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jaga perkataan. Karena dengan perkataan kita bisa dibenarkan, tapi dengan perkataan juga kita bisa dihukum. Di sini dibilang kata-kata yang sia-sia juga. Kadang-kadang mungkin kita bercanda ya, tapi ternyata firman Tuhan bilang gini, harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu kalau lihat berita hari-hari ini, ada enggak di sini yang nonton TV dari pagi sampai malam? Yang buka handphone scroll dari pagi sampai malam, scroll atas bawah turun naik, ada enggak di sini? Ada yang nonton channel A pindah B, pindah C, pindah D, ada enggak? Ada yang waktu lihat berita-berita saat ini yang darah tinggi tambah tinggi, ada enggak? Yang gula darah tinggi tambah tinggi, yang gula darah rendah turun tambah rendah, ada enggak? Ada yang waktu lihat berita langsung rasa mual, ada enggak? Itu saya Bapak Ibu. Karena berita-berita hari-hari ini banyak banget. Dan mari saya mau bilang, firman Tuhan ini datang untuk kita siang hari ini. Jaga perkataan. Banyak orang sekarang saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Benar gak sih? Betul? Semua paling rasa tahu, semua rasa dia paling benar. Wow, itu semua sedang terjadi di akhir zaman ini. Lalu saudara dan saya juga ikut-ikut nimbrung lagi di sana. Iya, padahal tidak ada bukti. Kirim berita sana, kirim berita sini. Buang-buang pulsa saudara. Ngapain? Jadi kita perlu Roh Kudus untuk filter kita. Ya. Jadi waktu nonton berita, kalau nanti Roh Kudus bilang begini, ini gak perlu. Ya sudah pindah. Lebih baik lihat YouTube, lihat pemberitaan-pemberitaan Injil tentang akhir zaman. Jadi kita akan tahu. Sekarang ini yang lagi bergejolak di mana? Di Israel dan Palestina. Akhirnya zaman ini semua yang kita tidak tahu dari dulu sekarang jadi tahu nggak? Tahu. Karena firman Tuhan bilang pada akhir zaman semua yang tertutup dari dulu itu kata Daniel akan dibukakan. Betul ya? Semua pengertian-pengertian yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dan itu semua dari mana? Dari dunia sosial media. Dan sosial media itu ada di mana? Di tangan saudara dan saya. Wow, semua ada di tangan kita. Dan semua yang ada di handphone ini, semua itu real time Bapak Ibu. Ya, mau beli es jeruk, cuman begini kan, es jeruk datang. Betul? Mau beli baju, baju bisa datang di rumah. Semuanya serba cepat, semua serba instan. Wow, mau lihat apa saja di dunia ini. Dulu kalau kita cerita tentang peristiwa-peristiwa misalnya yang terjadi di Israel, misalnya orang Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu lihat nggak di televisi? Tidak. 10 hukum, 10 belah, 10 tulah yang terjadi di Mesir, kita bisa lihat di TV enggak? Bisa lihat di Indonesia enggak? Tidak. Tapi sekarang ini apapun yang terjadi di Israel sana, seluruh dunia melihatnya. Kenapa? Karena saudara dan saya sedang ada di era digital. Era digital itu apa Bapak Ibu? Globalisasi. Jadi era digital itu sebenarnya era
globalisasi. Semuanya mendunia. Karena kita sedang menuju kepada satu pemerintahan baru, satu dunia baru, satu mata uang baru. Semua kita sedang menuju ke sana. Betul? Jadi ini semua sedang menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu, tadi bacaannya jaga perkataan. Jangan ikut bicara kalau tidak tahu apa-apa atau kalau tidak tahu yang benar tentang sebuah berita. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Mari kita lihat. Kenapa kita harus hati-hati dengan ini? Nah, saya mau kita belajar dari sejarah, benar ya? Kita semua perlu belajar dari sejarah. Dan saya suka sekali bicara tentang Israel waktu keluar dari Mesir. Ya, kita belajar dari nenek moyang supaya kita tahu apa kesalahan-kesalahan mereka, supaya kita tidak mengulangi di hal yang sama. Nah, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka diperbudak berapa ratus tahun? 400 tahun Bapak Ibu di Mesir. Lalu firman Tuhan berkata mereka berteriak, berdoa pada Tuhan. Lalu Tuhan turun dan Tuhan melepaskan mereka. Bahkan Tuhan membawa mereka ke satu negeri yang baik dan luas. Satu tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Ini cerita yang sudah sering kita dengar. Betul ya? Nah, mereka dibawa keluar untuk apa? Untuk pergi keluar dari perbudakan, untuk pergi ke satu tempat yang penuh susu dan madunya, untuk mereka menyembah aku di sana. Nah, ini kita cerita nih. Sebelum mereka keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang terjadi, betul? 10 tulah terjadi untuk bangsa Israel, tapi bagi Mesir, tetapi itu 10 mujizat bagi Israel. Air berubah menjadi darah di semua rumah-rumah orang Mesir. Di rumah Israel di Goshen nggak ada tuh, semua airnya bisa diminum. Kegelapan, belalang, katak, hujan es, sampai kematian anak-anak sulung termasuk anak sulung Firaun, semuanya itu terjadi di rumah orang-orang Mesir. Di Goshen ada nggak? Tidak ada. Artinya kepada Mesir ada tulah untuk mereka karena memang Tuhan juga mengeraskan hati Firaun. Dan untuk orang Israel mereka ternyata melihat begitu banyak mujizat. Kenapa? Karena mereka mau dibawa keluar ke satu perjalanan yang cukup panjang Bapak Ibu. Jadi Tuhan sudah perlengkapi, Tuhan sudah kasih tunjuk bahwa ini loh saya yang akan bawa kamu ke sini. 10 mujizat terjadi. Bapak Ibu. 10 mujizat terjadi. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu mereka berjalan, Alkitab mencatat, yang tadi saya cerita itu ada di Keluaran 3 ayat 7, Bapak Ibu nanti bisa baca, ayat 8. Itu semua tentang mereka, bagaimana Tuhan bawa mereka keluar dari sana. Ya. Dan Bapak Ibu, waktu mereka dalam perjalanan, setiap pagi Tuhan kasih turun apa? Mana. Setiap pagi ada mana yang turun. Coba kita lihat. Keluaran 16 ayat 4. Coba kita lihat. Keluaran 16 ayat 4. Setiap pagi lalu berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tuhan menurunkan roti dari mana? Dari langit, saudara. Bahkan kalau coba kita lihat ya, Mazmur 78 ayat 23. Coba kita lihat. Mazmur 28 ayat Mazmur 78 ayat 23. Nah, kita lihat Mazmur 78 ayat 23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, Bapak Ibu lihat ini kehebatan Tuhan kita, membuka pintu-pintu langit, terus menurunkan hujan mana dan untuk dimakan, dan memberikan gandum dari langit. Oke, lanjut. Setiap orang telah makan roti malaikat
berlimpah-limpah. Jadi ayat ini luar biasa. Tuhan perintahkan awan-awan ya untuk membuka pintu-pintu langit, menurunkan hujan mana. Bapak Ibu bayangkan itu untuk dimakan, dan setiap orang telah makan roti malaikat berlimpah-limpah. Keren banget. Kalau waktu itu saudara dan saya ada di sana gimana ya? Tiap pagi mereka ambil roti ini. Mereka butuh air, Tuhan kirim air dari batu karang. Mereka minta daging, Tuhan kirim daging. Apa saja yang mereka minta, Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Nah mari kita lihat. Waktu mereka jalan nih di padang gurun ini ya. Saya kebetulan pernah ada di sana, saya lihat padang gurun itu tandus, kering, tidak ada penghijauan, tidak ada pohon-pohon. Waktu itu ya, gila ya mereka jalan di tempat-tempat seperti ini. Wow, 40 tahun Bapak Ibu. Nah ceritanya ini bagus banget ya. Jadi pada waktu mereka sudah mendekati Kanaan, jadi Tuhan janji, aku akan membawa kamu ke satu daerah yang baik, yang luas, penuh susu dan madu. Itu janji Tuhan untuk mereka. Mereka harus pergi ke sana. Ingat, itu janji Tuhan untuk Israel waktu itu. Sampai di perbatasan, tinggal sedikit lagi mereka akan masuk Kanaan. Musa mengirimkan 12 pengintai. Betul? Nanti kita lihat di Bilangan 13 Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat di Bilangan pasal 13 ada ayat 18, nanti kita baca. Jadi ini ceritanya bagus, nanti baru kita lihat bagaimana dengan zaman kita sekarang. Jadi Bapak Ibu simak baik-baik, mengerti bagaimana perjalanan mereka. Sudah tinggal sedikit mau masuk Kanaan ini, 12 pengintai dikirim dari 12 suku. Dan 12 suku ini, 12 orang ini, 12 pemimpin Bapak Ibu. Jadi orang-orang nomor 1 dari setiap suku yang dikirim untuk mengintai Kanaan. Ya. Ada dari Ruben, Simon, Yehuda, Isakar, benar gak? Yusuf, Benyamin, Asher, dan seterusnya. Nah, itu ada 12 suku yang dikirim. Nah, bicara tentang pengintai. Pengintai itu apa Bapak Ibu? Kalau menurut kamus, pengintai itu sebenarnya tentara. Mereka itu mengamat-amati suatu daerah musuh. Setiap gerak-gerik, apapun yang terjadi di daerah musuh itu mereka yang mengamat-amati. Itu pengintai. Ya, mereka itu tentara. Nah, pesawat-pesawat pengintai juga ada ya Bapak Ibu. Nah, jadi mereka mengintai apa? Kita lihat di Bilangan 13 ayat 18. Ternyata Musa suruh mereka ke sana. Ya. Musa suruh mereka pergi ke sana, lalu Musa bilang begini, pergi dan amatilah, Bapak Ibu bisa bacakan, bagaimana keadaan negeri itu. Nah ini Musa perintahkan mereka. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Lanjut. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Terus. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi ini perintah untuk 12 suku tadi. 12 pemimpin dari 12 suku ini. Disuruh untuk amati yang model tadi. Lalu mereka pergi Bapak Ibu. Mereka mengintai berapa lama? 40 hari. Semua serba 40 hari ya. 40 hari, 40 tahun. Nah, mereka mengintai setelah 40 hari lewat, mereka datang kepada menghadap Musa. Lalu mereka cerita for Musa. Bilangan 13 ayat 27 kita tampilkan sebentar. Bilangan 13 ayat 27. Mereka bilang ke Musa begini. Mereka menceritakan. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi waktu itu mereka pulang bawa anggur. Lanjut. Hanya, nah bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat.
dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak ini keturunan orang yang besar-besar. Ini orang-orang raksasa, orang-orang yang tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Lanjut. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, lalu Bapak Ibu, ini kan laporan. Ini orang-orang yang tadi pergi mengintai, mereka lapor. Orangnya kuat-kuat, mereka itu raksasa-raksasa loh. Daerahnya itu daerah yang berkubu. Kayaknya, nah ayat 30, mereka ngomong seperti ini. Terus di ayat 30, Kaleb menenteramkan mereka. Kaleb bilang apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi 10 pengintai tadi, bicaranya kayak tadi tuh. Ini saya lagi arahkan Bapak Ibu untuk memperhatikan perkataan. Perkataan 10 pengintai ini negatif semua. Ketakutan, tidak beriman, tidak mempercayai. Padahal Tuhan kan janji bahwa aku akan menyertai kamu sampai ke Kanaan. Tapi pada waktu mereka melihat daerah Kanaan yang akan mereka datangi, mereka mulai ketakutan. Mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Aduh, orangnya besar-besar. Orangnya raksasa. Lalu Kaleb bilang, tidak, kami akan maju dan kami akan memenangkan pertandingan ini. Nah Bapak Ibu, di ayat 31 dikatakan orang lain berkata, kita tidak bisa maju karena mereka itu lebih kuat, mereka tinggi-tinggi, mereka itu raksasa. Dan kita lihat, lanjut di sini. Lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ada lanjutannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami, Bapak Ibu perhatikan kata apa? Dan kami melihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ini perkataan 10 orang tadi dan orang-orang yang ada di situ, mereka itu berpikir hal-hal yang apa? Negatif. Mereka berpikir kalah sebelum berperang. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Ini sebenarnya perkataan-perkataan orang-orang yang tidak beriman. Tapi mari lihat Yosua dan Kaleb. Kami akan maju dan kami akan memenangkan pertandingan ini. Keren gak? Bapak Ibu ada di mana? Di yang 10 atau 2? 2. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan pada waktu dengarkan mereka ini, Alkitab mencatat bahwa mereka masih bersungut-sungut dan menista Tuhan. Karena mereka tidak mempercayai perkataan Tuhan. Bahwa aku akan menyertai kamu sampai di Kanaan. Sampai di tanah yang akan kamu masuki. Bapak Ibu tahu, akibat dari perkataan mereka, firman Tuhan bilang begini. Ini bagus sekali. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, ya. Dan di ayat 12 dari Bilangan pasal 13 tadi dikatakan begini. Bapak Ibu, ini tidak usah baca lagi tapi saya mau bilang saja. Ternyata dari perkataan itu Tuhan bilang begini untuk mereka. Aku akan pukul mereka dengan sampar. Dengar? Ini akibat perkataan yang model tadi tuh, yang menista Tuhan, yang tidak percaya, yang seperti itu. Lalu Tuhan bilang ini, aku akan pukul mereka, ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan sampar dan melenyapkan mereka. Jadi akibat dari sebuah perkataan, sebuah cerita, sebuah laporan yang seperti tadi, Tuhan akan melepaskan sampar dan melenyapkan mereka. Lalu Alkitab mencatat,
Musa bernegosiasi, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau lenyapkan umatmu, apa kata dunia? Apa kata orang Mesir? Apa kata musuh-musuh kami? Katanya Tuhan bawa kami ke daerah yang baru, penuh susu madu. Kok Tuhan kasih habis kita di sini? Apa kata orang? Musa terus membuat penawaran dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan ayat 20, Tuhan berkata bahwa aku akan menerima permintaan. Oke, itu satu hal yang pertama. Hal yang kedua, jadi Sampar tidak jadi. Tuhan juga tidak melenyapkan mereka. Tapi mari dengar yang keduanya. Ini karena perkataan, hati-hati. Ini yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu, itu bisa lihat di dalam ayat 20. Tuhan bilang begini, semua orang, ini yang kedua ya, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, telah melihat mujizat 10 kali. Saya berpikir yang mujizat 10 kali ini pasti yang di Mesir nih. Pasti mujizat yang 10 tulah dan 10 mujizat ya. Tuhan bilang gini, bagi mereka yang sudah melihat kemuliaanku, yang sudah mengalami 10 kali melihat mujizatku, tetapi terus mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku, Tuhan bilang apa? Mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Usia 20 tahun ke atas, tidak aku izinkan masuk ke tanah perjanjian. Padahal itu tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Bayangkan gagal 40 tahun berjalan di Mesir. Dari Mesir keluar 40 tahun di padang gurun. Begitu banyak pengorbanan, begitu banyak hal yang terjadi. Tapi tidak masuk. Kira-kira Bapak Ibu sedih atau sangat sedih? Sangat sedih. Karena kita tidak mencapai tujuan Tuhan untuk kita. Wow, Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi, yang dialami oleh nenek moyang kita. Nah, sejarah zaman now di zaman kita juga pembuat sejarah zaman ini. Nanti berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kalau dunia ini masih ada, generasi yang berikut juga akan bicara tentang generasi ini. Benar gak? Dulu tete saya, nenek saya, opung saya, oma saya, opa saya hidupnya begini, begini, begini. Sejarah. Betul ya? Nah di zaman sekarang Bapak Ibu, saudara dan saya ini percaya nggak bahwa kita pun sedang ada di dalam sebuah perjalanan. Amin? Benar nggak? Perjalanan kemana Bapak Ibu? Bapak Ibu ini lagi berjalan kemana? Boleh saya tanya? Pak Roland lagi berjalan kemana sekarang nih? Kita semua sedang berjalan menuju kepada apa? Janji Tuhan juga untuk kita. Dulu Tuhan janji Kanaan. Tapi sekarang Yohanes 14 ayat 1 Bapak Ibu. Kita akan lihat. Ya. Tuhan bilang begini. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya masuk di Kanaan rohani. Kanaan yang di Israel itu di sana yang kita sedang lihat. Tapi bagi saudara dan saya, janji Tuhan saat ini adalah Kanaan surgawi. Katakan amin. Yaitu rumah Bapa, Yerusalem baru. Betul? Apalagi Firdaus, tempat yang penuh dengan bukan susu dan madu, tapi tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada perang,
tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi fitnahan, tidak ada lagi hal-hal yang buruk. Setiap hari kerjanya apa? Cuma memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Makanya kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, tadi lihat Ibu Mega, kalau beliau pimpin pujian, itu suara yang kalau volume itu volume yang paling terakhir. Benar nggak Bu Mega? Kasih yang terbaik. Dan di sana itu kita hanya untuk memuji Tuhan. Jadi kalau ada memuji Tuhan, berikan yang terbaik saudara. Lakukan yang terbaik. Kasih suara yang terbaik untuk Tuhan. Karena tempat ini tempat latihan. Kita akan ke sana. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya hari ini janji Tuhan untuk kita akan ke surga. Supaya tempat di mana Dia ada, kita pun berada. Dia akan datang kembali untuk membawa saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita sedang berjalan ke sana, kita juga sedang ada di padang gurun mungkin. Tapi kalau zaman Israel dulu, mereka jalan 40 tahun itu menurut saya, kira-kira waktu itu ada kafe enggak? Ada restoran kah? Ada mall kah? Ada rumah sakit kah? Menurut saya tidak ada ya. Ada enggak Pak? Tidak ada. Zaman kita, mall di mana-mana, kafe di setiap rumah, toko-toko di mana-mana, semua online, semua jualan ada di handphone. Wow. Semua fasilitas tersedia. Saudara mau berbicara dengan saudara, punya saudara di luar negeri, tinggal telepon. Halo? Jadi. Semua hanya di tangan. Mau transfer ke adik, ke kakak, hanya real time, terjadi saat itu juga. Ini semua fasilitas tersedia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu masih ada yang gelisah? Bapak Ibu masih ada yang tetap khawatir? Masih tetap tidak percaya Tuhan? Masih tetap bersungut-sungut? Masih menangis? Masih kesakitan? Masih enggak? Masih. Tidak beda toh? Tidak beda dengan mereka yang tadi. Kita juga masih gelisah. Makanya tadi Yohanes 12 bilang, jangan gelisah hatimu. Aku akan kembali. Pertanyaannya, kita bisa tunggu enggak? Sampai dia kembali dan dia membawa kita. Atau kita bisa sampai enggak di tujuannya untuk kita. Wow Bapak Ibu. Jadi semua fasilitas tersedia untuk kita saat ini. Dan Bapak Ibu, zaman dulu mana dikasih turun. Zaman sekarang apa? Roti hidup yang turun dari surga. Jadi ingat, zaman kita yang turun dari surga itu bukan mana yang roti bundar, yang serpihan, yang rasanya kayak kue madu. Tetapi yang sekarang kita berjalan ini, mana yang turun dari surga, namanya roti surga itu adalah pribadi Kristus sendiri. Katakan amin. Jadi Yesus Kristus itu adalah roti hidup. Firman Tuhan katakan tentang roti hidup itu bahwa barang siapa yang datang padaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Ada kata datang dan ada kata percaya. Zaman now ini, kalau katakan nih, Bapak Ibu ada yang sakit atau sedang dalam masalah. Pada waktu saudara dalam masalah atau dalam kesakitan, saudara datang pada Tuhan. Tuhan tolong saya lagi, aduh Tuhan tolong saya, bantu saya lagi ada masalah. Tuhan tolong. Lalu kita percaya kepadanya bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Sehingga firman Tuhan yang berkata bahwa akulah roti hidup itu terjadi. Roti hidup itu bicara tentang apa? Pemenuhan kebutuhan primer saudara dan saya. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Zaman Israel itu roti betul-betul mana? Air betul-betul yang keluar dari batu karang. Tapi zaman now ini Yesus Kristus itu adalah roti hidup yang turun dari surga untuk saudara dan saya. Wow. Jadi mari datang padanya dan percaya padanya. Maka apapun yang saudara minta pasti terjadi.
Bapak Ibu ingat waktu Petrus dan Yohanes berjalan di satu, apa saya lupa ya, itu di negeri mana. Ada yang orang buta tuh, yang minta-minta. Dia selalu minta-minta uang, minta-minta sedekah. Dan Petrus bilang begini kepada orang buta ini, emas dan perak, ada ayatnya dia bilang ini, lihatlah aku, lihatlah kami. Lihatlah aku. Petrus katakan nih, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah. Nah, Petrus itu siapa? Murid Tuhan. Tapi Petrus itu siapa? Menyangkal Tuhan juga. Makanya dia bilang, lihat aku nih. Aku nih juga seorang yang begini. Tapi aku sekarang sudah berubah. Aku sekarang diubahkan Tuhan. Kalau kamu lihat saya yang hidup saya menyangkal Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Tapi karena kamu lihat Yesus yang merubah hidupku, dan kamu percaya, kamu akan mengalami kesembuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, kita semua ini punya masa lalu, benar ya? Tapi percaya nggak bahwa Tuhan pakai kita semua di hari-hari ini? Tuhan mau pakai saudara dan saya di hari-hari ini. Akulah roti hidup. Datang. Lalu bukan saja datang, percaya. Maka itu akan terjadi. Bapak Ibu, kalau kita lihat dunia hari-hari ini, semua lagi stres, semua lagi galau, semua lagi ketakutan. Ada firman Tuhan bilang orang mati bukan karena kanker, karena jantung, karena ginjal, tapi orang akan meninggal karena ketakutan. Kalau lihat TV, bapak bunuh anak bunuh bapak, kakak bunuh adik, mama bunuh mertua, mertua bunuh anak ini. Ketakutan enggak? Ketakutan. Pemimpin-pemimpin semua apa? Ditangkap. Masuk KPK, masuk penjara, semua orang-orang penting, semua ada di sana. Ini dunia yang sudah sangat amburadul Bapak Ibu. Tapi ada kabar baiknya. Dunia butuh yang namanya apa? Kabar baik. Dunia butuh roti hidup tadi. Dunia butuh yang namanya Injil. Katakan Injil. Injil. Tadi malam saya sharing dengan anak saya Rocky. Rocky, kamu tahu nggak Injil itu apa? Nah, Injil itu kan cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau saya tanya Bapak Ibu, Injil itu apa? Dari dulu kita dengar pergi beritakan Injil, pergi beritakan Injil. Saudara-saudara kita itu 86% di Indonesia yang masih belum menerima Injil. Oke? Sangat banyak. 86% itu tahun berapa itu? Sekarang saya tidak tahu. Apa menurun atau meningkat? Artinya masih banyak orang Indonesia yang menolak Injil. Injil itu apa? Bapak Ibu, Injil itu kabar baik. Injil itu kabar keselamatan. Injil itu kabar sukacita. Nah, ada 4 kitab di dalam perjanjian baru. Apa saja Bapak Ibu? Yes. Itu 4 kitab Injil. Ya. Apa yang ditulis dalam kitab Injil ini? Semua aktivitas, semua peristiwa yang terjadi, mulai dari Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Itu Injil. Ya. Jadi kalau orang bilang beritakan Injil, artinya beritakan tentang mulai dari Yesus itu lahir loh. Dia pernah datang ke sini. Dia juga disalib karena dosa-dosa saudara dan saya. Dia juga mati. Dia juga bangkit. Dia naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena ada hari akhir dari hidup ini. Hari akhir dari dunia ini. Yaitu saudara dan saya harus sampai di sana. Itu Injil Bapak Ibu. Mengapa kita harus beritakan Injil? Ada yang mau jawab? Mengapa kita harus beritakan Injil? Menurut Bapak Ibu,
ternyata banyak sekali ya. Kalau kita tahu Injil itu ini, oh Injil itu dia bicara tentang keselamatan, oh kabar baik, penderitaan Tuhan Yesus, oh dia mati karena dosa-dosa kita. Maka saudara dan saya kalau mengerti tentang apa itu Injil, kita akan keluar dari sini, ini ada berapa ratus orang di tempat ini, akan keluar dari sini dan jangan takut untuk berbicara tentang dia. Saudara dan saya diselamatkan loh. Dan ada hari akhir kita. Saya mau kasih dengan cepat nih. Mengapa kita harus beritakan Injil? Karena Matius 28 bilang, itu amanat. Itu perintah Tuhan. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Ajar mereka, baptis mereka. Saya punya cerita sedikit. Saya punya orang tua dari keluarga suami. Mereka itu Kedar. Tapi mereka ini keluarga yang taat sekali beragama. Boleh dikatakan bapak ini seperti ustadz lah di daerah itu. Nah setiap hari Minggu dia datang ke rumah kami. Setiap pagi tuh bawa cumi. Minggu depan bawa ikan yang kakap. Minggu depan lagi bawa singkong. Pokoknya dia bawa makanan setiap hari Minggu. Dan saya tidak melewatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Saya sharing dengan beliau. Pak begini. Saya cerita nih tentang Injil ini. Akhir dari perbincangan kami mungkin selama 4 minggu itu Bapak Ibu. Dia datang di satu hari Minggu dan saya enggak tahu, mungkin suami saya enggak tahu. Itu saya dengan beliau. Dia sudah umur 70 tahun Bapak Ibu. Dia bilang gini, "Hei anak, hei Paula, jangan kamu bawa saya masuk Kristen." Nah, oke ya. Oh tidak. Siapa yang bilang mau bawa Bapak masuk Kristen? Yang saya sedang bilang untuk Bapak ini, hanya Yesus Kristus yang bisa bawa Bapak masuk surga. Agama tidak menyelamatkan siapapun. Agama itu sarana, agama itu alat untuk membedakan. Oh ya, saya Kristen. Oh ya, ini Buddha, ini Hindu, ini. Tapi agama itu tidak menyelamatkan. Mana, di ayat mana yang tulis agama menyelamatkan? Tidak ada. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Itu bukan usaha kita. Wow, dia berkorban bukan karena kita baik, justru karena kita paling jahat. Tapi dia mau mati untuk Anda dan saya. Terus kita anggap biasa, kasihan banget, anggap sepi. Ini bangsa dunia ini belum aman dalam waktu dekat Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Dan kita bersyukur kita ada di zaman ini. Kita menyaksikan semua peristiwa. Kita tidak perlu ada di Israel. Karena kita bisa lihat dari handphone. Dari YouTube. Benar gak? Lalu masuk kamar berdoa untuk mereka. Itu. Jadi kita memberitakan Injil itu karena memang itu amanat. Itu perintah. Yang kedua. Supaya orang percaya kepada Tuhan. Itu ada dalam Yohanes 3:16. Supaya orang percaya kepada Kristus. Supaya orang percaya kepada Injil tadi. Dan supaya mereka diselamatkan. Dan beroleh hidup yang kekal di surga. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa? Yang ketiga. Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16-17. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Dan juga orang Yunani. Tapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Terutama orang-orang Yahudi. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya gini, kenapa kita harus berdoa untuk Israel? Kenapa kita harus memberkati mereka? Kenapa kalau ada yang mengutuk Israel kita ribut? Di TV kan, di YouTube? Karena itu memang ada di dalam Alkitab. Kenapa kita harus berdoa untuk mereka sedangkan mereka saja juga masih menolak Kristus? Saudara tahu kenapa? Mereka itu Israel asli. Oke ya, Zaitun asli. Karena ketegaran hati mereka, karena kekerasan hati mereka, anugerah Tuhan dibuka untuk Zaitun cangkokan. Yaitu saudara dan saya ini yang bukan dari Israel asli. Anugerah Tuhan itu datang.
kepada saudara dan saya yang ada di Indonesia ini. Kita nih dicangkokkan. Nah, untuk yang asli saja Tuhan bisa hajar kayak tadi. Apalagi yang cuma cangkokan. Kasihan banget. Bisa tangkap ini, Bapak Ibu? Kita ini cangkokan. Jadi mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk, mereka tidak menerima. Karena itu kesempatan untuk kita masuk, Bapak Ibu. Tapi kalau jumlah itu masuk mereka, yang lain di mana? Ini tanda tanya untuk saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, oh Tuhan, kita harus terus berdoa. Terus jangan lupa, coba kita lihat Roma 10 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu udah tahu ini belum? Roma 10 ayat 14 sampai 15. Roma 10 ini ayat 14 ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat, Yang saya mau berbicara tentang ini, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu datang dari mana? Dari bangsa Yahudi. Itu ada ayatnya ya, sebentar. Nanti saya lihat ayatnya. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu ingat waktu film Tuhan Yesus disalibkan, kan ada tulis di atas INRI. Inilah dia raja orang Yahudi. Dia lahir di Nazaret, tapi dia raja orang Yahudi. Dan memang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, Roma 10 sebenarnya. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. Nah, sudah, saya lanjut lagi. Mengapa kita harus beritakan Injil Bapak Ibu? Karena 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang begini, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke. Yang berikut, Efesus 5 ayat 16. Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan bilang, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Yang berikut, Wahyu 12 ayat 12. Iblis itu dia sudah tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi dia cari pengikutnya untuk rame-rame memenuhi neraka. Wow, dia tidak mau masuk sendiri loh Lucifer itu. Dia cari pengikutnya. Jadi saudara, Injil itu harus diberitakan supaya kita membawa orang lain, membawa banyak orang pindah dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan. Amin Bapak Ibu, mau ambil keputusan ini untuk pulang dari sini dan pergi memberitakan tentang Tuhan. Dan mari kita lihat ini mengapa kita harus beritakan Injil ini yang terakhir. Yohanes 16 ayat 2. Ini Bapak Ibu harus tahu ini, camkan ini, ingat ini ya. Wahyu Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa apa? Ia berbuat bakti bagi Allah. Betul? Lanjut. Jadi ingat, kamu akan dikucilkan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anak. Ada enggak orang teriak, bunuh orang? Betul? Tapi mereka berpikir bahwa mereka sedang melakukan sebuah kebajikan bagi Allah. Mereka bunuh orang karena mereka tahu mereka akan ketemu dengan permaisuri-permaisuri di surga. Mereka bunuh orang karena mereka tahu itu amanat dari Tuhan untuk mereka bisa masuk surga. Kenapa mereka melakukan itu? Karena firman Tuhan tadi bilang apa? Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anak. Salah siapa Bapak Ibu? Salah kita juga. Karena apa? Selama ini kita tidur. Gereja tidur. Gereja tidak memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana, termasuk saya. Betul?
Tapi mari Bapak Ibu, jangan sampai ini terjadi di hari-hari kita ke depan. Di anak-anak kita akan mengalami ini. Kita akan dikucilkan, oke. Ini masa-masa sukar akan datang Bapak Ibu. Ya, ada ancaman-ancaman sampar monyet apa segala macam. Kemarin saya ngomong sama salah satu leader saya, dia dokter. Sis, kamu harus jaga ya, antibody, antioksidan harus kuat, gini-gini. Ini nanti begini. Tapi kita juga jangan terlalu ketakutan lagi. Tapi kalau itu terjadi Bapak Ibu, ingat nggak COVID kemarin? Semua orang mau bilang tidak, tapi kan mati nyata-nyata. Jadi mari lakukan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Amin Bapak Ibu. Jadi mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Tugas kita, beritakan untuk mereka. Ada firman yang bilang, bagaimana mereka mau mendengar kalau tidak ada yang beritahukan? Bagaimana mereka mau beritahukan kalau tidak ada yang mengutus mereka? Jadi menurut saya, sebenarnya tugas gereja, mengajar, memuridkan, lalu utus jemaat, pergi memberitakan. Harusnya begitu. Coba bayangkan di sini kita ada 200 orang. Ya. Terus kita diutus pergi. Berapa banyak orang yang dijangkau? Pak Yos, ketemu 1 orang hari ini, 2 orang, 1 bulan, 30 orang. Kita udah bisa jangkau. Tapi selama ini menurut saya waktu berdoa Tuhan ampuni kami. Karena kita masih tetap berpikir bagaimana orang datang. Tapi kita lupa bahwa kita harus mengutus mereka untuk pergi. Menjangkau. Jadi sebenarnya gereja itu tugasnya ngajar, latih, dan saya bersyukur karena kita gereja ini juga melakukan itu. Kita punya SALT, Sekolah Alami Lawatan Tuhan, betul? Kita diajarkan mulai dari pertama gambar Tuhan dan seterusnya. Bagaimana ketemu orang kesurupan, orang kerasukan, bagaimana orang sakit kita doakan. Kita juga punya sekolah itu. Dan latih di sana, suruh pergi. Suruh pergi. Karena kalau ada orang datang di rumah kami tiba-tiba sudah teriak-teriak, kan tidak mungkin saya mesti cari pendeta. Benar nggak Pak Yosua? Benar nggak Pak Richard? Tidak mungkin kan? Kalau orang datang sudah histeris, apa mesti cari hamba Tuhan? Tidak. Karena apa? Wow, Tuhan memberi kuasa loh untuk Anda dan saya ketika kita percaya kepadanya. Oke, ini waktunya sudah berapa lama? Kira berapa lama nih? Nah ini sebentar, ini waktunya karena kita lama-lama baru ketemu 1 minggu lagi kan. Jadi Bapak Ibu, ini pertanyaan saya. Kita sudah tahu tadi bahwa kita harus pergi untuk memberitakan. Siapa yang harus pergi? Pendeta kah? Anda dan saya? Siapa yang harus pergi? Pertanyaan saya. Tugas penginjilan itu tugas siapa Bapak Ibu? Tugas siapa? Pak Simon? Tugas siapa? Tugas kita. Kita yang mana? Nah, ini keren. Ternyata itu tugas memang pertama waktu Tuhan Yesus yang murid-murid, lalu Tuhan Yesus bilang for mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan. Tuhan suruh orang yang percaya pergi. Tuhan suruh saudara dan saya. Karena apa? Firman Tuhan bilang begini. Yohanes 1 ayat 2. Saudara dan saya ini punya Bapa adalah Tuhan. Kita panggil dia kan Bapa juga. Betul? Jadi kalau kita ini anak-anak yang tahu diri, yang sudah mengalami semua kebaikan Bapa, masa kita tidak pergi bercerita tentang semua kebaikan Bapa? Nah, Tuhan mau saudara dan saya pergi. Karena kita adalah muridnya, kita juga adalah orang percaya, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Dan Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Kalau kita percaya padanya, kalau kita anak-anaknya, dia memberi kuasa
untuk kita. Jadi dia tidak suruh pergi begitu saja, tapi dia memberi kita kuasa. Untuk apa? Mendoakan orang sakit, membangkitkan orang mati, melepaskan orang-orang yang terikat. Benar gak sih? Dia beri saudara dan saya kuasa. Jadi pergunakanlah kuasa yang telah Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Bagaimana caranya? Ini yang betul-betul terakhir. Bagaimana caranya untuk pergi dan memberitakan Injil ini? Kalau sudah tahu bahwa kita orang percaya, kita murid, kita anak juga, kita sudah diberi kuasa. Karena segala kuasa di bumi dan di surga itu ada pada Tuhanku. Dan dia kasih untuk setiap kita. Ya sudah pergi. Betul? Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba lanjut. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Stop. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Yang juga harus pergi bercerita tentang Bapa kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Pasti sudah tahu. Berdoa. Oke. Saya bulan September di doa pagi saya Tuhan bilang gini. Berdoa untuk 6 benua yang ada di dunia. Dan setiap hari saya maraton. Setiap pagi saya doakan. Benua Asia. Ada negara apa di dalam Asia? Benua Amerika ada apa? Eropa ada apa? Afrika ada apa? Antartika ada apa? Itu saya lakukan tanpa saya mengerti. Tapi sekarang saya tahu gejolak-gejolak di dunia sedang terjadi. Amin. Bapak Ibu. Ambil waktunya, mulai berdoa. Kita tidak perlu pergi ke Israel. Berdoa untuk mereka. Kita tidak perlu pergi ke Palestina. Berdoa untuk mereka. Amin. Tidak perlu ke Amerika. Tidak perlu kemana-mana. Di tempat berdoa untuk mereka. Berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Telepon setiap pagi. Halo, halo sis bro apa kabar? Nah ini saya pun cara penginjilan Bapak Ibu. Baik, oke. Anak-anak gimana? Ini gimana? Usaha bagaimana? Oh saya lagi gini nih, saya begini loh Bu, saya lagi gini loh Bu. Oke, mau nggak kita berdoa? Itu juga cara penginjilan. Amin Bapak Ibu. Jadi enggak usah berpikir menginjil harus bagaimana. Enggak. Telepon seseorang. Pastikan setiap hari Bapak Ibu menjangkau 1 orang. Dalam 1 tahun 365 orang Bapak Ibu jangkau mereka. Amin. Dan mulai dari Yerusalem artinya mulai dari dalam keluarga. Tema saya hari ini apa tadi Bapak Ibu? Kalau ada yang tahu, beritakan kebenaran, jangan takut. Kalau bicara beritakan kebenaran, itu berbicara tentang Injil. Berbicara tentang Kristus. Jangan takut. 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak berikan kepada Anda dan saya roh ketakutan. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai kisah Israel 10 orang tadi terulang untuk zaman kita. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang berikut. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, tentang Bapa kita. Dan jangan malu karena aku Paulus. Nah dia cerita bahwa jangan malu ya. Aku ini juga pernah dipenjara karena Injil. Nah jangan malu Bapak Ibu. Jadi pergilah karena ada banyak orang di luar sana yang masih ada di dalam kegelapan. Masih banyak orang yang perlu ditolong. Amin Bapak Ibu. Selesai khotbah saya, cukup panjang, cukup tegang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari Ibu Mega. Ya. Bapak Ibu saya mau tanya, berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati siang hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Amin. Pertanyaan saya yang kedua, berapa banyak dari Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya bersyukur kursi-kursinya penuh semua. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang mau bilang gini, saya mau pergi untuk memberitakan Injil. Ada yang saya mau lihat tangannya? Belum semua loh.
Belum semua. Masa doa untuk orang lain gak bisa? Tolong angkat tangan tambah tinggi, saya mau lihat tangan-tangannya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tidak usah mikir jauh-jauh. Mulai hari ini doakan satu orang, doakan satu orang. Doakan pemimpinmu, bangsamu. Doakan, doakan, doakan. Berdoa saja. Karena tugas kita hanya berdoa, Tuhan yang akan melakukannya bagi saudara dan saya. Ada yang mau pergi? Mari semuanya bangkit berdiri. Ada yang datang hari ini dengan sakit penyakit. Ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Ada yang juga bilang, Tuhan saya mau pergi memberitakan tentang Tuhan. Wow, betapa banyak mujizat yang saya lihat dalam hidup saya. Kita angkat satu lagu, Bapak Ibu yang punya masalah apapun namanya. Tuhan Yesus berkuasa di atas semua persoalan Anda dan saya. Yang mau pergi untuk memberitakan tentang Tuhan. Taruh tangan kanannya di dada saudara. Jangan lihat kiri kanan, tutup matanya. Taruh tangan Anda di dadanya. Dan mari katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini. Utus aku untuk pergi memberitakan tentang Tuhan. Mulai dari dalam keluargaku. Kalau saat ini istriku tidak ada di rumah, suamiku tidak ada di rumah, anak-anakku juga tidak ada di rumah. Aku mau mencari mereka. Aku mau mendoakan mereka. Dan aku percaya mereka akan kembali ke rumah. Kalau saat ini Bapak Ibu melihat di sekitar rumah Anda, ada orang-orang yang masih hidup yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tanya nama mereka dan doakan secara diam-diam. Doakan. Pada waktunya dia akan datang dan bilang, Pak, tolong doakan saya. Itu karena Tuhan yang melakukannya untuk Anda dan saya. Katakan, Bapak terima kasih. Pakai aku untuk menjadi saksimu, untuk menjadi anak-anakmu, untuk menjadi murid-muridmu. Di zaman ini, zaman yang tidak menentu. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok dengan hidup saya. Tapi saya mau pastikan ada mahkota kemegahan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang membawa jiwa bagi Tuhan. Aku mau merebut mahkota itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak mau pulang nanti ke surga dengan tangan yang hampa, tidak melakukan apapun di dunia ini. Hidup hanya mementingkan diri sendiri. Aku tidak mau itu terjadi dalam hidupku. Aku mau ketika aku ada di tempatmu, aku punya mahkota. Terima kasih Tuhan. Pakai aku, pakai keluargaku, pakai umatmu di tempat ini, pakai anak-anakmu di mana saja mereka berada, supaya mereka tidak malu, tidak takut untuk memberitakan tentang Kristus yang mati untuk kami, yang menyelamatkan kami, yang menyediakan rumah bagi kami di surga. Horasataka pataka ralabase kapataka. Mari angkat suaranya. Horalabasya papa 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 taka payanamo. Haleluya. Horasa papa yanamo. Haleluya. Nayanamase. Honda manayanamon. Haleluya. Pakai kami Tuhan, utus kami Tuhan, pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya.
Uralabasyarabapataka paralabayana maste. Uralabasyarabapataka paralabayanamu. Urabasyarabapataka paralabayana maste. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau ada yang suka bersungut-sungut, kalau selama ini suka mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak mempercayai Tuhan, kata-kata yang mungkin merasa bahwa aku ini belalang, mereka itu raksasa. Kalau ada perkataan Bapak Ibu yang sudah menyakiti orang lain, sudah memfitnah orang lain, sudah menjelekkan orang lain, sudah mengeluarkan kata-kata kutuk bagi anak-anakmu, mari saudara berdoa dan minta. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni setiap perkataanku. Setiap perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan-perkataan yang bersungut-sungut. Perkataan yang suka cerita orang. Perkataan yang suka gosip orang. Perkataan yang suka memfitnah orang. Aku cabut setiap perkataan-perkataan sia-sia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pakai mulut kami mulai saat ini. Mulut ini hanya dipakai untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Mulut ini hanya dipakai untuk memuji Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan. Mulut ini hanya dipakai untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah aku terima selama aku hidup. Pakai kami Tuhan, urapi mulut kami dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus kuduskan kami. Setiap perkataan kami dikuduskan. Pendengaran kami Tuhan latih setiap pagi. Supaya kami lebih punya kepekaan untuk mendengarkan Tuhan bicara bagi kami. Dan latih jari-jari kami untuk berperang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan seperti Kaleb. Kami akan maju dan kami akan memenangkan pertandingan ini. Apapun masalah Bapak Ibu hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit. Datang dengan kelemahan tubuh, apapun masalahnya. Tuhan Yesus itu hidup. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk semua kelepasan yang Kau berikan bagi anak-anak. Aku percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tidak melihat menjadi melihat. Yang selama ini tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Yang selama ini tidak suka baca firman Tuhan hari ini mau ambil keputusan. Saya mau setiap hari membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Engkaulah roti hidup yang turun ke bumi. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu hari ini. Apapun persoalan mereka. Apapun yang mereka kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak pernah sama lagi. Setelah keluar dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami minta Pak Richard untuk berdoa. Bapak Ibu siapkan persembahannya. Doa persembahan. Pak Richard silakan. Shalom, Bapak Ibu, selamat sore. Kita akan membawa persembahan di sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya, mungkin masih belum ada yang menerima amplop di sore hari ini. Mungkin bisa angkat tangan untuk dibagikan. Tolong itu yang pengerja, oke. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan di sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di sore ini.
Terima kasih untuk fellowship di sore ini. Kami boleh datang memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu di sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Kami ada di bulan baru November 2023 ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lewati. Terima kasih untuk tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau beri. Tuhan berkati setiap kami yang ada di sore hari ini. Dan layakan kami Tuhan, karena semua adalah pemberian-Mu. Layakan kami untuk membawa persembahan kami, membawa perpuluhan kami, Tuhan layakan kami. Biarlah Tuhan berkati setiap pemberian yang kami berikan di sore hari ini untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Layakan kami di sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.